Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Pratiwi dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2310211169 akan menyampaikan materi tentang peran dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya terhadap sektor perdagangan dan pelayaran pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi dalam materi sejarah maritim. Mari kita bahas. Peran Kerajaan Maritim di Nusantara, Kerajaan Sriwijaya, mata kuliah Sejarah Maritim. Pengaruh Kerajaan Maritim Sriwijaya dalam perdagangan dan pelayaran Nusantara abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Tahukah kamu siapa penguasa jalur pelayaran Nusantara pada abad ke-7? Jawabannya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang mencapai masa kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Terletak di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, kerajaan ini menguasai jalur pelayaran strategis yang menghubungkan India, Cina, dan Timur Tengah melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Sebagai kekuatan maritim, Sriwijaya tidak hanya unggul dalam bidang politik dan militer, tetapi juga mendominasi sektor perdagangan internasional yang menjadi sumber utama kekayaannya. Letak strategis dan keunggulan geografis. Letak geografis Sriwijaya di jalur pelayaran internasional membuatnya menjadi pusat transit utama bagi kapal-kapal dagang dari Cina, India, Arab, dan Persia. Jalur pelayaran yang dilalui oleh kerajaan ini meliputi Selat Malaka, Selat Bangka, pesisir timur Sumatera, muara sungai-sungai besar seperti Sungai Musi. Letak ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengontrol pergerakan kapal dagang, memungut pajak dan upeti dari kapal yang singgah, menjadi pusat distribusi barang dagangan seperti rempah-rempah, emas, perak, dan hasil bumi lainnya. Kebijakan maritim dan strategi perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di sektor perdagangan dan pelayaran. Antara lain, yang pertama, pajak dan upeti. Setiap kapal asing yang melintasi wilayah Laut Sriwijaya diwajibkan singgah dan membayar upeti atau pajak. Pedagang yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi, bahkan bisa digiring ke wilayah sempit atau dihukum. Yang kedua, sistem paksaan menimbun barang. Semua kapal diwajibkan berhenti dan beristirahat di pelabuhan Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Tujuan sistem ini adalah untuk mengontrol arus barang dan memperkuat dominasi ekonomi lokal. Yang ketiga, peran Syah Bandar dan Laksamana. Syah Bandar bertugas mengatur pelabuhan, memeriksa kapal masuk, dan menarik pajak. Laksamana, Angkatan Laut, menjaga keamanan wilayah laut dan perdagangan. Posisinya setara dengan Patih dan bertanggung jawab langsung kepada raja. Yang keempat, aliansi dan kerjasama antar kerajaan. Sriwijaya menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan kerajaan lain untuk memperkuat pengaruh dan menciptakan stabilitas regional di jalur perdagangan. Armada laut dan keamanan perdagangan. Keamanan jalur laut menjadi prioritas utama kerajaan Sriwijaya. Maka dari itu, dalam upayanya, kerajaan Sriwijaya membentuk armada laut profesional. Kapal-kapal Sriwijaya mampu mengangkut 250 hingga 1000 ton muatan berukuran hingga 60 meter. Armada ini dilatih untuk menjaga keamanan pelayaran dan melindungi pedagang dari bajak laut, dan juga mengonversi bajak laut menjadi armada. Pemerintah Sriwijaya merekrut para bajak laut menjadi pasukan kerajaan dengan perjanjian dan upah khusus. Strategi ini berhasil mengurangi kejahatan laut dan memperkuat kekuatan armada Sriwijaya. Peran ekonomi dan bukti arkeologis. Kemakmuran Sriwijaya tak lepas dari aktivitas perdagangannya yang padat. Salah satu contohnya seperti komoditas ekspor, rempah-rempah, emas, perak, kapur barus, damar, gading, dan juga kulit penyu merupakan hasil hutan dan tambang menjadi andalan utama dalam perdagangan. Yang kedua, pertemuan saudagar dunia. Pelabuhan Sriwijaya menjadi titik temu pedagang dari Cina, India, hingga Timur Tengah. Kota pelabuhan dirancang matang. Terdapat rumah panggung, rumah sakit, tempat ibadah, hingga taman. Terdapat bukti arkeologis, ditemukan bangkai kapal di perairan Bangka dengan muatan 60.000 keramik, perak, dan emas yang berasal dari abad ke-7 sampai ke-9 Masehi hasil carbon dating. Perkembangan kota dan budaya maritim. Kota-kota di Sriwijaya berkembang menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan maritim dengan dibangun secara terencana, termasuk fasilitas umum dan tempat ibadah. Penduduk terbiasa berdagang jarak jauh dan terbuka pada interaksi budaya antar bangsa.
Kota berkembang sebagai pusat belajar bagi pedagang asing yang ingin memahami dunia pelayaran. Faktor musiman dan pelabuhan perantara. Angin muson mempengaruhi jadwal pelayaran. Angin dari utara mulai dari bulan Desember sampai bulan Maret, dan angin selatan mulai dari bulan Mei sampai bulan September. Sriwijaya membangun pelabuhan perantara atau entrepot sebagai tempat transit sementara untuk kapal yang menunggu musim pulang tiba. Kejayaan dan warisan Sriwijaya. Yang pertama, Sriwijaya menjadi kerajaan pertama yang berhasil mengembangkan nasionalisme maritim di Nusantara. Yang kedua, berhasil mengontrol jalur pelayaran Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Yang ketiga, meningkatkan status ekonomi dan diplomatik Nusantara di mata dunia. Yang keempat, menjadi pusat studi pelayaran, perdagangan, dan agama Buddha. Kesimpulannya adalah, Kerajaan Sriwijaya menjadi simbol kekuatan maritim Nusantara. Dengan letak yang strategis, kebijakan ekonomi yang cerdas, dan juga armada laut yang kuat, Sriwijaya mengukir kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan peradaban maritim di Indonesia di masa berikutnya.